persekutuan doa kita pada siang hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan berkat melimpah yang Kau berikan kepada masing-masing kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena kami semua masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam acara persekutuan doa kali ini ya Tuhan. Tuhan berkatlah agar acara persekutuan doa ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan juga mohon berkatlah agar apa yang akan kami dengar ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus bab 5 ayat 6 sampai dengan 7.
kita telah mendengar kutipan ayat dari surat pertama Rasul Petrus yang sebenarnya juga Yesus katakan sendiri dalam Lukas bab 14 ayat 11. Bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari, di sini kita harus menyadari bahwa Yesus sendiri yang mengajar kita bagaimana kita harus bertindak sebagai seorang manusia. Kita ini hanyalah manusia yang lemah dan hina dina karena dosa kita. Kita diajaknya untuk menyadari bahwa kita hanyalah makhluk kecil. Kita diajak untuk tidak pernah meninggikan diri, untuk mencoba menyamai Tuhan. Apa maksudnya mencoba menyamai diri dengan Tuhan? Kita mengetahui bahwa leluhur kita, Adam dan Hawa dalam kitab suci, jatuh ke dalam dosa karena kesombongan mereka. Mereka makan buah terlarang karena mereka ingin meninggikan dirinya, supaya mereka tahu apa yang benar dan yang tidak benar, seperti Allah tahu tentang itu. Walaupun dalam kitab suci dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi karena bisikan iblis dalam rupa ular. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa hal itu tidak akan terjadi jika manusia sedari awal mau merendahkan dirinya dan tidak mencoba untuk menyamai dirinya dengan Allah. Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri, telah memberikan contoh yang nyata bahwa Ia yang adalah Tuhan mau meninggalkan kealahannya. Ia merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ia lahir di kandang, hidup sederhana. Ia pun telah dicobai setelah ia berpuasa 40 hari oleh ular. Namun ia tetap tidak jatuh dalam dosa. Dan ia pun mau membasuh kaki para muridnya. Kaki yang adalah bagian paling bawah dan paling kotor dari tubuh manusia tetap dia perhatikan. Dan yang terakhir, yang paling puncak dalam karyanya, ia rela menyerahkan tubuh dan darahnya. Ia rela difitnah, dicaci, diludahi, menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa ini. Kita kembali lagi pada peristiwa pembasuhan kaki. Yesus tidak hanya sekedar membasuh kaki pada saat itu, namun ia juga memberikan pesan yang jelas kepada kita, yaitu ia berkata seperti ini, jika aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh satu sama lain. Contoh nyata, Yesus yang adalah Tuhan, ia merendahkan dirinya. Ia mau membasuh kaki para murid-muridnya. Dan di ayat lain, dalam peristiwa yang sama juga disebutkan, Yesus mengatakan demikian, perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara kita supaya dapat mengasihi satu sama lain? Jawabannya kita kembali kepada awal, yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Jangan pernah kita dengan sengaja ingin meninggikan diri kita terhadap sesama. Jangan pernah kita menyombongkan diri, karena pasti ada orang yang lebih dari kita. Dan ketika orang itu muncul di hadapan kita, bersiaplah untuk direndahkan jika kita pertama-tama telah meninggikan diri kita.
Akan tetapi, jika sedari awal kita merendahkan diri kita, tidak terlalu mengumbar-umbar kelebihan kita, percayalah, jika memang itu adalah kelebihan yang ada dalam diri kita, orang-orang pasti akan mengakui dengan sendirinya kelebihan kita tersebut. Saya punya pengalaman pribadi dari ayat ini. Ayat ini sungguh berkesan sesungguhnya dari diri saya. Karena pada waktu itu ketika saya SMP, saya pernah berpikir, apakah kitab suci itu benar apa yang dikatakannya? Kok ada beberapa yang gak masuk akal sih? Dan keraguan iman saya itu pun terjawab dalam peristiwa ini. Ketika saya mengikuti kaderisasi dari Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Jakarta. Setelah saya mengikutnya selama kurang lebih 3 tahun, dalam pertemuan terakhir di bulan Mei 2019, kala itu saya mengikuti sebuah games di mana kami harus berinvestasi mengumpulkan poin. Investasi kita bisa tahu, kita bisa dapat untung, namun pasti bisa rugi juga. Dan sungguh disayangkan, kelompok saya saat itu selalu rugi, terus rugi, bahkan poin yang kami miliki sampai mengalami minus 1000. Ketika game masih berjalan, tiba-tiba dari mulut saya keluar 2 ayat ini. Secara tiba-tiba saya mengatakan, yang pertama, barang siapa miskin di hadapan Allah, niscaya dialah yang mempunyai kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 3. Dan yang kedua adalah tema bacaan kita hari ini. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas bab 14 ayat 11. Kedua ayat itu muncul begitu saja dari mulut saya. Dan teman-teman yang mendengar saya meneriakkan ayat itu seperti kaget. Kemudian mereka bertepuk tangan dan menyemangati kelompok kami. Tapi disayangkan, poin minus 1000 itu tidak terkejar sama sekali. Lalu setelah games, kami melanjutkannya dengan sesi makan malam. Makan malam itu terdapat sebuah konsekuensi dari games tadi. Kelompok dengan nilai terendah hanya boleh mengambil makanan berupa nasi, kecap, dan sambal. Kelompok kedua terendah boleh mengambil nasi, kecap, sambal, dan kerupuk. Kelompok ketiga terendah atau juara 2 boleh mengambil nasi, kecap, sambal, kerupuk, dan sayur. Dan kelompok yang memiliki poin paling tinggi, mereka boleh mengambil semuanya, mulai dari nasi, kecap, sambal, kerupuk, sayur, dan lauk. Pada saat itu, kami semua satu sama lain disadarkan bahwa kami harus berbagi satu sama lain. Mereka yang boleh mengambil sayur dan lauk bisa membagikannya kepada kelompok saya yang hanya boleh mengambil nasi. Pada akhirnya, saya mendapatkan suatu pelajaran dari pengalaman tersebut. Suatu contoh nyata dari ayat kitab suci yang tidak sengaja saya katakan. Barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Kami, kelompok yang kalah, kelompok yang paling rendah, pada saat itu kami seolah-olah dilayani oleh kelompok lain, oleh kelompok yang poinnya lebih tinggi daripada kami. Kami hanya mengambil nasi, duduk, dan kemudian menunggu yang lain untuk mengambilkan makanan kepada kami. Kami yang paling rendah seolah-olah malah dilayani oleh mereka yang poinnya lebih tinggi. Sebuah contoh nyata dari ayat tadi. Saudara-saudariku, sungguh ajaiblah ayat ini. Maka dari itu, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama
kembali mengajak kita dengan berkata, rendahkanlah diri, rendahkanlah. Dia mengajak kita untuk merendahkan diri dan tidak berhenti di situ. Rasul Petrus juga mengajak kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang mempunyai kuasa. Maka dari itu, kakak-kakak, teman-teman, dan saudara-saudaraku, kita boleh berkeinginan, boleh berusaha, tapi Tuhanlah tetap yang menentukan. Kita harus menyadari, kita hanyalah makhluk ciptaan, kita hanyalah hamba, kita hanyalah alat dan sarana miliknya. Kita harus selalu merendahkan diri kita dan menyadari akan hal itu. Menyerahkan diri kita seutuhnya pada kehendak Tuhan. Biarlah Allah senantiasa menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya yang hadir dan diam di dalam hati nurani kita masing-masing. Allah pasti senantiasa menyertai kita dan akan selalu menuntun kita, asalkan kita mau merendahkan diri di hadapannya dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, puji Tuhan, di persekutuan doa hari ini aku dikasih kesempatan untuk membawakan kesaksian. Jadi aku mau sharing sedikit tentang salah satu karya Tuhan yang besar banget dalam hidup aku. Tapi sebelum aku mau nanya nih sama teman-teman, kalian pasti pernah ngerasain yang namanya ragu. Apalagi mungkin sekarang kakak-kakak kelas 12 yang lagi nunggu hasil pengumuman SNMPTN, aku yakin kakak-kakak pasti pernah ngerasain yang namanya ya ragu lolos SNM, ragu lolos SBM, ragu bisa masuk PTN yang diinginkan. Aku yakin sekarang pasti pernah lah ya ngerasain yang namanya ragu, karena itu pun terjadi sama aku waktu aku mau masuk SMP. Nah, jadi pada saat itu tuh aku bisa dibilang tidak dikategorikan sebagai anak yang pintar. Bahkan nilai-nilai aku tuh pas-pasan banget gitu pada saat itu. Jadi untuk mengharapkan masuk SMP negeri favorit aja tuh kayak aduh nggak ngebayangin sampai sejauh itu gitu loh. Dan mindset aku pada saat itu tuh buruk banget, kayak semuanya tuh negative thinking, kayak aduh aku bisa nggak ya lulus dengan yang baik, bisa nggak ya aku banggain kedua orang tua aku kayak kakak aku yang lain. Tapi mindset aku tuh buruk banget pada saat itu. Tapi aku selalu alright lah Bora. Aku belajar setiap hari, aku nggak pernah bolong sama yang namanya ketemu Tuhan. Itu zaman aku lagi deket-deketnya banget sama Tuhan. Aku setiap hari gak ada bolos baca kitab, bolos saat teduh, bolos doa, itu gak ada. Benar-benar setiap hari aku selalu datang ke Tuhan, minta tolong. Dan kalian tahu jawaban Tuhan apa atas doa aku? Yes, Tuhan kasih aku mem yang sangat baik. Bahkan aku gak berharap target aku gak sampai segitu gitu loh. Itu melebihi target aku banget. Dan bahkan aku bisa nyampe ranking 2 seangkatan itu. Dan itu menurut aku apa ya, satu kesatuan yang benar-benar besar banget dalam hidup aku, karena aku emang gak berekspektasi tinggi untuk mendapatkan NEM yang baik gitu. Jadi aku serahin semuanya ke Tuhan, dan ya Tuhan kasih aku NEM yang baik. Tapi saat aku SMP kemarin mau masuk ke SMA, aku terpikirkan sama cerita aku yang pas SD ini. Nah, karena cerita aku pas SD ini, mindset SMP aku udah berubah dong, kayak jadi ya udahlah, nggak usah terlalu berharap, mungkin nanti Tuhan kasih keajaiban kayak aku pas SD gitu. Itu mindset aku pada saat itu. Jadi aku belajar ogah-ogahan, setengah-setengah, datang ke Tuhan pun jarang. Pokoknya bener setengah-setengah lah, semuanya tuh nggak maksimal. Dan
nickname aku pun akhirnya ya nggak memuaskan, nggak sesuai dengan yang aku pengen gitu. Jadi sebenarnya mau aku sampaikan di kesaksian aku ini, itu kita tuh jangan terlalu jangan terlalu meninggikan diri. Itu yang pertama, jangan terlalu meninggikan diri. Kedua, jangan pernah ragu sama kuasa Tuhan. Kita berserah aja terus, tapi kita harus usaha juga gitu. Jangan cuma ngandelin Tuhan doang, kita berdoa setiap hari tapi kitanya juga nggak belajar, ya sama aja gitu. Jadi aku mau minta teman-teman dan kakak-kakak untuk terus jangan pernah khawatir, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin aku juga bisa masuk 77 ini. Kalau kalian tahu, aku tuh di 77 ini ranking terakhir. Teman-teman aku pasti tahu aku tuh benar-benar ranking terakhir di PPDB. Dan kalau ada satu aja orang yang nilainya lebih tinggi dari aku di daftar di 77, aku udah pasti keluar dari 77. Bahkan aku sampai pernah bilang kalau misalkan aku keluar juga dari 77, aku nggak mau lanjut SMA. Aku benar-benar ngomong kayak gitu, saking hopelessnya aku. Tapi Tuhan tetap kasih aku jalan keluar gitu. Aku masih tetap dikasih sekolah di 77, bisa ketemu teman-teman, masih bisa belajar. Makanya percaya deh teman-teman, Tuhan tuh pasti punya rencana yang lebih baik buat kita. Mungkin di sekolah SMA yang aku pengenin pertama kali, mungkin di sana aku bakal kalah bersaing, jadi aku bisa ranking terakhir di sana, aku juga nggak tahu gitu. Jadi itulah teman-teman, kita harus terus percaya sama Tuhan, percaya sama rencana-rencana Dia. Jangan pernah meragukan Tuhan, tapi kita juga terus harus rendah hati. Semangat teman-teman, God bless you. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan
Untuk menutup acara persekutuan doa kita pada siang hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, baru saja kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah agar apa yang sudah kami dengar ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami dan bisa kami jadikan pelajaran dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, supaya setiap harinya kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan juga masih sebentar lagi kami akan kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Tolong jagalah dan lindungilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.